Oke, baik, kita mulai saja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf adik-adik sekalian ya, karena kita harus reschedule dan barangkali pertemuan hari ini memang hanya untuk tahapan awal dulu, supaya adik-adik tahu nanti terkait dengan korelasi antara materi satu dengan materi yang kedua. Namun demikian, saya tetap akan mencari ruangan dulu untuk menggantikan pertemuan kita yang pertama ya. Nanti saya ingin eh, waktu presentasi terkait dengan hasil telaah jurnalnya itu nanti kita bisa lakukan secara luring adik-adik sekalian. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, adik-adik sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan materi konsep dan dasar penelitian ya, adik-adik sekalian ya. Sebelum kita ke sana, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan hakikat ilmu, pengetahuan, dan penelitian. Nanti mungkin ada beberapa materi yang secara detail akan saya unggah di VLM ya, adik-adik sekalian ya. Nah, mungkin secara garis besar kita harus paham dulu adik-adik ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah ilmu harus dilandasi dengan adanya etika, adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita bicara tentang etika, berarti kita bicara tentang nilai dan norma, yang itu akan menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas pengembangan ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang etika, adik-adik, maka di dalam pengembangan ilmu itu harus mencakup satu, ada moral. Jadi ilmu itu tidak boleh asal begitu saja digunakan ataupun dikembangkan. Misalnya asal saya senang, kemudian tidak ada proses ilmiah yang dilakukan. Kemudian harus memiliki nilai-nilai, norma, ataupun kode etik dalam melakukan tindakan. Nah, di dalam etika pengembangan ilmu ini juga, maka kita memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman dan teladan. Jadi adik-adik, kalau seseorang itu dianggap berilmu, memiliki ilmu, harusnya dia memiliki pemahaman dan keteladanan sesuai dengan kaidah ilmu. Kalau begitu, kaidah ilmu itu apa sih? Ya, kaidah ilmu itu harus bisa objektif, terukur, terbuka, dan tidak mutlak, adik-adik sekalian. Ya, artinya tidak mutlak itu bahwa ilmu itu bisa dikritik, bisa berkembang. Makanya kalau adik-adik pernah membaca, kenapa sih eh, dulu untuk penanganan perawatan, misalnya perawatan tali pusat itu harus digunakan dengan menggunakan alkohol, tapi kok sekarang enggak ya gitu. Mereka kita menggunakan perawatan tali pusat itu misalnya dengan eh, sekarang cukup dengan kasa steril saja. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa pengembangan ilmu itu sifatnya tidak mutlak adik-adik. Jadi bisa berkembang, bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang paling penting adik-adik di dalam pengembangan ilmu itu harus dilandasi dengan norma kesusilaan. Jadi ilmu itu kalau misalnya tidak dilandasi dengan norma kesusilaan, itu akan menghasilkan ilmu-ilmu yang tidak tepat gitu ya. Jadi ini akan justru menjerumuskan kehidupan manusia di tahapan berikutnya. Nah, adapun karakteristik etika itu adik-adik, karakteristik etika ini harus berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku itu artinya ya semua harus menghormati ilmu-ilmu tersebut, ya etikanya. Kemudian perspektif batin tentang baik dan buruk. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kalau kita bicara tentang etika itu kan kita bicara tentang baik dan buruk, sehingga nanti kita bisa membedakan antara perilaku-perilaku atau perbuatan kita, perilaku manusia yang menunjukkan baik ataupun buruk. Adik-adik pasti tahu ya kalau kita melakukan, misalnya contoh nanti kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan gitu ya, eh, maka kita juga harus menunjukkan norma-norma kesusilaan, kesantunan ya. Ada nilai-nilai yang harus kita anut, contohnya harus caring, tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh melanggar privasi. Itu adalah bagian-bagian dari etika, adik-adik. Nah, jenis-jenis etika itu ada macam-macam, ada normatif, ada deskriptif ya adik-adik sekalian. Kalau kita bicara normatif berarti menentukan sikap ideal seorang individu. Misalnya, seorang perawat itu dilarang, misal ya ini ya, seorang perawat itu dilarang untuk membicarakan data-data klien kepada perawat yang lain, apalagi kalau tidak di dalam konteks apa namanya pertemuan ilmiah. Misalnya
adik-adik cerita dengan temannya yang ada di koridor, kemudian bercerita begitu saja tentang data-data klien itu tidak diperbolehkan. Kemudian adalah deskriptif, artinya bahwa semua perilaku itu harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada, adik-adik. Nah, kenapa kita bicara tentang etika? Karena etika ini adalah sumber perspektif klinis, adik-adik. Banyak orang-orang pinter tetapi kemudian melupakan tentang aspek etika. Dan kalaupun ilmu dikembangkan tanpa etika, maka ilmu ini akan menghasilkan ancaman bagi kehidupan manusia, adik-adik sekalian. Nah, fungsi dari etika yang lain itu akan menjadi dasar untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Jadi kita punya dasar-dasar di dalam mengembangkan argumen, di mana nanti hasil akhirnya adalah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita sudah tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka ujung akhirnya nanti kita bisa menyelidiki dan menyelesaikan konflik ataupun permasalahan yang ada di keperawatan. Nah, selain etika sebenarnya juga harus ada estetika ya, estetika di dalam pengembangan ilmu karena hakikatnya ilmu itu harus dibangun dengan keindahan adik-adik sekalian ya. Jadi hakikat keindahan itu ya seni. Kalau kita bicara tentang seni, maka kita bicara tentang indah dan buruk. Tadi kalau etika kan benar dan salah, kalau keindahan estetika berarti bicara tentang indah dan buruk adik-adik sekalian. Nah, kenapa kita perlu ada estetika? Karena kita ingin membangun situasi persepsi yang baik, sehingga nanti pengetahuan ilmiah ini akan bisa diterima oleh khalayak dengan baik. Coba bayangkan saja kalau ilmu ini tidak dilandasi dengan estetika, sehingga orang itu akan bertanya-tanya, ini sebenarnya makanan apa sih ilmu itu? Tetapi kalau kemudian ilmu itu dibangun dengan estetika, ada seni di sana, ada keindahan yang ada di sana, maka itu akan mudah sekali untuk diterima oleh khalayak. Dan biasanya objeknya adalah pengalaman dan seni, adik-adik sekali. Makanya nanti kalau kita bicara tentang metodologi penelitian, nanti kita bicara tentang bagaimana sih pengalaman-pengalaman dan seni itu kemudian kita gunakan untuk digali, untuk digali ada apa ya fenomenanya apa, masalahnya ada apa, dan bagaimana saya menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi. Nah, kalau di dalam estetika ilmu pengetahuan, adik-adik mungkin mengenal beberapa tokoh ya, ada Plato dan Aristoteles. Kalau kita bicara tentang Plato, dia mengatakan bahwa uh, estetika ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah cinta kasih adik-adik sekalian ya, apalagi kalau kita bicara di keperawatan. Rasa cinta itu merupakan ada keindahan, ada kebaikan, ada kebenaran ya adik-adik sekalian. Jadi kalau nanti kita bicara tentang rasa cinta itu bukan hanya sekedar indah dan baik, tetapi juga ada kebenaran. Kebenaran itu artinya bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah adik-adik sekalian. Jadi bukan berdasarkan asumsi ya. Kemudian Plato mengatakan tidak menyukai seni karena seni adalah imitasi dan itu akan merusak akal sehat. Nah, pandangannya adalah dia lebih mengedepankan pada rasionalisasi atau ide intelektual. Berbeda dengan Aristoteles bahwa Aristoteles juga menekankan ada beberapa kajian yang sama dengan Plato yang mengatakan bahwa seni adalah imitasi yang dihasilkan dari proses kreatif. Namun pandangannya juga berfokus pada ilmiah dan karakteristik indah itu bisa merupakan satu kesatuan dan harmoni gitu ya. Jadi keindahan itu sebenarnya dapat diapresiasi dengan nalar. Nah, kalau kita bicara tentang keindahan, artinya tidak ada patokan ya sisi ekstrinsi karena itu justru akan menyebabkan ada stereotip adik-adik sekalian ya. Nah, kalau kita sudah tahu tentang apa itu keindahan ilmu pengetahuan, adanya kebenaran, etika, maka kita berharap nanti kita bisa memahami tentang pengembangan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, adik-adik sekalian, tentu kita punya tanggung jawab ilmiah. Apa itu tanggung jawab ilmiah kita? Yaitu mencari, mempraktekkan, menerapkan, dan menggunakan ilmu dalam kehidupan gitu. Ya, makanya nanti saya akan tunjukkan ya bahwa ternyata level manfaat dari riset itu bukan hanya sekedar, oh nanti saya dapat laporan, saya selesai laporan, oh iya saya kemudian menghasilkan contohnya misalnya apa ya publikasi, bukan hanya itu ternyata hal-hal yang kita agung-agungkan itu ternyata itu adalah level terendah adik-adik sekalian dari manfaat penelitian ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ilmu, ilmu itu kebijaksanaan adik-adik ya. Jadi ilmu itu kebijaksanaan manusia dengan segala usaha sadarnya yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya. Ya, karena kalau dengan ilmu itu artinya manusia itu akan menjaga martabat dari diri dan lingkungannya tadi.
Akibat apapun yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri, baik dari sisi teoritis maupun sisi praktek, itu juga akan menjadi tanggung jawab ilmiah dan kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum selesai, itu harus dibangun. Kalau kita mengatakan bahwa ilmu ya udah selesai, ini loh yang terakhir bisa kita riset, no. Ya, berarti kita beranggapan kita akan hanya mengatakan, oh iya, kita selesai sampai di sini dan kita tidak ada upaya untuk mengembangkan kembali atau melihat kembali bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang belum selesai dari sebuah ilmu itu. Makanya kenapa penelitian itu tidak pernah berhenti ya adik-adik sekalian ya. Nah, bentuk tanggung jawabnya adalah satu, tanggung jawab sosial. Jadi nanti adalah memberikan argumentasi. Jadi adik-adik bayangkan nanti ketika kita bicara tentang metode ilmiah adik-adik, maka nanti akan ada argumentasi-argumentasi yang bisa disampaikan. Dan argumentasi ini merupakan argumentasi yang diproses melalui standar yang ilmiah adik-adik sekalian ya. Jadi bukan hanya sekedar oh ya apa namanya pokoknya saya punya argumentasi, tidak demikian, tapi ada justifikasinya, ya. Kemudian ada kajian kritisnya. Makanya di dalam metode penelitian itu adik-adik nanti adik-adik harus mengembangkan budaya untuk banyak membaca, mengembangkan literasi diri agar kita bisa mendapatkan kajian-kajian kritis yang nanti akan menjadi titik awal kita untuk mengembangkan suatu penelitian. Dan itu akan membangun opini masyarakat ya mengenai permasalahan kehidupan yang mungkin selama ini kita hadapi. Nah, bentuk tanggung jawab yang lainnya harusnya adalah apa? Keteladanan. Adik-adik mungkin di dalam penelitian bisa saja penelitian kita nanti bentuknya adalah satu action research gitu ya, yang nanti akan menghasilkan satu model. Maka keteladanan itulah yang nanti kita harapkan bisa kita gunakan untuk mempengaruhi atau merubah pola-pola yang tadinya kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga tanpa pamrih dan harusnya lebih profesional. Nah, manfaat dari ilmu pengetahuan itu apa? Nah, ini yang tadi saya sampaikan adik-adik. Sebenarnya ada 5 level manfaat pengetahuan adik-adik. Mungkin ini tidak banyak orang tahu ya, adik-adik sekalian, bahwa yang pertama, level pertama itu adalah produksi pengetahuan. Jadi kalau adik-adik mengembangkan suatu penelitian, kemudian menghasilkan satu publikasi, haki, dan lain sebagainya, itu baru level pertama, itu namanya knowledge production. Ya. Nah, level yang kedua naik, ya, itu adalah apabila hasil penelitian kita itu kemudian digunakan dasar untuk mengembangkan kapasitas. Misalnya, dari hasil penelitian kita itu menghasilkan satu kurikulum, satu model, yang model itu digunakan untuk mengembangkan kapasitas SDM, misalnya perawatnya kah, entah itu pada guru, entah itu pada populasi pasien atau populasi keluarga. Berarti itu manfaatnya sudah naik level itu menjadi level kedua. Yang ketiga, itu adalah manfaat menginformasikan kebijakan dan pengembangan produk. Apabila hasil penelitian kita ini kemudian disorot oleh pengambil kebijakan, kemudian kita dipanggil sebagai salah satu sumber untuk mengembangkan satu kebijakan. Nah, itu berarti levelnya sudah lebih naik lagi menjadi level ketiga. Level keempat, apabila kemudian memberikan sektor kesehatan. Jadi misalnya dari hasil penelitian kita itu bisa merubah pola sistem kesehatan yang dianut di negara kita atau mungkin di wilayah kita. Maka itu sudah naik menjadi manfaat sektor kesehatan. Dan yang terakhir, yang tertinggi apabila manfaatnya itu hasil penelitian kita sudah bisa memberikan faktor sosial dan ekonomi adik-adik. Ya, misalnya hasil penelitian kita menghasilkan satu eh, apa ya, satu kajian di mana akhirnya responden atau partisipan kita itu adik-adik ya, responden-responden kita dari penelitian itu dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan satu pekerjaan yang pekerjaan itu memiliki nilai finansial. Nah, itu berarti dia sudah levelnya kelima, adik-adik sekalian. Nah, ini secara detail adik-adik, jadi kalau kita bicara manfaat produksi pengetahuan ya, nah contoh-contohnya misalnya jumlah publikasi, kemudian pengaruh produk publikasinya atau literatur yang ada, kemudian analisis kebutuhan lapangan, itu baru manfaat level pertama. Level keduanya jika kemudian dari hasil itu jumlah SDM yang dilatih semakin meningkat, pembiayaan hasil penelitian meningkat, kemudian infrastruktur penunjangnya juga akan meningkat. Nah, itu berarti sudah naik yang di level kedua. Level ketiga, apabila kemudian sudah ada kebijakan
penggunaan hasil-hasil itu digunakan sebagai referensi di dalam pengambilan kebijakan, bahkan kemudian ada konsultasi paten, bahkan mungkin kita disebut sebagai konsultan karena hasil penelitian kita ini kemudian bisa didiseminasikan ke khalayak yang lebih luas. Nah, berarti ini sudah sampai ke level ketiga. Nah, level keempat contoh-contohnya misalnya kemudian kita punya dokumen epidemiologi masalah, misalnya masalah kesehatan jiwa, atau insiden, atau mungkin prevalensi, kemudian mungkin penentu kesehatan, atau mungkin sistem klien yang meliputi apa, ada kepuasan enggak, ada kepatuhan pemenuhan obat enggak, dan lain sebagainya. Berarti ini sudah masuk ke level keempat. Dan yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, apabila kemudian manfaatnya itu bisa menciptakan lapangan kerja, tersedianya tenaga kerja, bahkan peningkatan kesejahteraan bagi orang-orang ataupun kelompok responden yang kita riset atau mungkin yang sama ya dengan sekarakteristik dengan responden yang kita lakukan penelitian. Nah, sebenarnya hakikat ilmu pengetahuan itu ada tiga, adik-adik ya, tentang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kalau kita bicara tentang ontologis, berarti pertanyaannya adalah apa? Kalau epistemologis bagaimana? Kalau aksiologis berarti untuk apa? Ya, kita baca satu persatu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ontologis, berarti bahwa setiap ilmu itu harus memiliki objek penelaahan yang jelas. Jadi apa yang mau ditelaah itu harus jelas, ya. Masalahnya ada di mana, itu harus jelas ya. Nah, maka dikatakan bahwa tiap disiplin ilmu itu akan punya landasan ontologi yang berbeda ya. Misalnya ilmu keperawatan dengan ilmu kedokteran pasti landasannya berbeda adik-adik, karena yang ditelaah objeknya juga berbeda gitu. Apa yang mau ditelaah dari ilmu keperawatan itu, apa yang mau ditelaah dari ilmu medis itu, semuanya pasti dua hal yang berbeda. Itu kalau kita bicara tentang pendekatan ontologis. Bagaimana dengan pendekatan epistemologi? Kalau kita bicara tentang epistemologi berarti tentang cara yang digunakan untuk mengkaji. Caranya gimana ya kita untuk mendapatkan ilmu itu? Ya, caranya seperti apa? Nah, biasanya kita menggunakan namanya adalah metode ilmiah ya. Kalau kita bicara tentang metode ilmiah, pada dasarnya yaitu semua disiplin ilmu itu harus berupa kegiatan, ada induksi, ada deduksi, dan ada verifikasi. Adik-adik. Nah, sebenarnya metode ilmiah itu apa sebenarnya? Jadi metode ilmiah itu adalah cara ilmu memperoleh, menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan pada apa? Kerangka pikiran, sifatnya harus logis ya. Jadi nggak boleh hanya berdasarkan asumsi. Ketika kita menetapkan masalah, masalahnya harus clear adik-adik sekalian. Kemudian argumentasinya harus konsisten. Dia harus konsisten dan pengetahuan yang sebelumnya itu harus disusun. Makanya tadi saya bilang adik-adik harus berupaya betul mencari kajian-kajian pengetahuan terdahulu untuk melihat sebenarnya masalahnya ada di mana ya. Nanti sebelum kita ke masalah kita bicara area-area ya yang nanti akan dikerjakan oleh adik-adik terlebih dahulu nanti. Kemudian yang kedua adalah menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah melakukan verifikasi. Jadi kalau tadi kita sudah punya kerangka pikir, maka kemudian harus dijabarkan di dalam hipotesis, dan setelah di hipotesis kita nanti harus verifikasi ya terhadap hipotesis itu. Nanti akan ada uji kebenaran ya. Jadi menguji kebenaran itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi ada alat atau instrumennya yang digunakan. Misalnya kalau pendekatan penelitian yang kuantitatif, maka nanti harus ada uji statistik yang dilakukan. Itu adalah dalam rangka menguji kebenaran adik-adik. Demikian juga kalau kualitatif, bahkan nanti juga ada analisisnya secara kualitatif, dan itu pasti berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan mencegah kebohongan. Ya, saya selalu mengingatkan kepada adik-adik, setinggi-tingginya ilmu kita adik-adik sekalian, maka tolong adik-adik selalu menekankan pada kebenaran, kejujuran, dan menghindari kebohongan ya. Saya sangat prihatin karena baru-baru ini saya mendapatkan situasi di mana ada seorang anak yang dia ini sebenarnya belum sah ya menggunakan gelar gitu ya, tapi dia sudah menggunakan gelar itu, berarti dia itu orang yang berilmu. Kenapa tidak berilmu? Karena dia sudah melakukan kebohongan gitu. Dia mencintai kebohongan, bukan mencintai kebenaran gitu. Untuk apa? Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ya keuntungan pribadi,
Sementara kalau ilmu itu kan dikembangkan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat secara luas ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapan aksiologi. Jadi, kalau kita bicara tentang aksiologi, itu berarti berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, apa yang dapat disumbangkan dari ilmu itu? Ya, salah satunya yaitu pasti adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, ilmu itu harus dapat dimanfaatkan ya. Meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan kodrat manusia dan martabat manusia. Jadi, bukan ilmu itu digunakan untuk merugikan orang lain gitu, nggak tepat gitu ya sekalian. Kemudian pengetahuan ilmiah itu adalah untuk kepentingan manusia yang diperoleh. Contoh misalnya kita mau mengembangkan suatu ilmu, tapi caranya salah nih gitu. Ya contoh misalnya kita memalsukan data. Nah itu berarti kan cara-cara yang tidak benar ya. Itu justru akan membahayakan. Kemudian pengetahuan ilmu untuk kepentingan manusia diperoleh, disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal. Artinya apa adik-adik, bahwa komunal ilmu pengetahuan ini harus menjadi milik bersama, bukan milik individu gitu ya. Dan universal apabila ilmu itu tidak hanya punya sekelompok masyarakat saja, tetapi justru dari ilmu itu bisa dikembangkan untuk berbagai variasi, baik itu ras, ideologi, agama, gender, dan suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau demikian, dengan demikian kita juga harus memahami betul ya sebenarnya pendekatan di dalam penelitian itu ada berapa sih? Oh ternyata ada dua, ada induktif dan deduktif. Adik-adik, saya hanya menggambarkan ini supaya gampang saja. Jadi kalau kita bicara tentang induktif, berarti kita belajar berangkat dari teori dulu, kemudian ada hipotesis, kita observasi, kemudian kita konfirmasi. Ya, contoh nih misalnya, saya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying pada anak dan remaja. Berarti kan ada teorinya terlebih dahulu, kemudian kita tetapkan hipotesis, kemudian kita konfirmasi. Berbeda dengan deduktif. Deduktif itu ada informasi, tapi kemudian kita mengembangkan pola, kemudian kita hipotesis dan kita hasilkan sebuah teori. Misalnya apa? Saya ingin mendapatkan gambaran pengalaman orang-orang yang mengalami bullying gitu ya. Nah, ini berarti pendekatannya nanti ke arah deduktif. Nah, di sebelah kiri tadi sudah dijelaskan ya, ada perbedaan antara induktif dan deduktif ya. Jadi kalau deduktif ini ya proses reasoningnya itu ya diawali dari yang umum ke khusus, sementara kalau yang induktif kebalikannya ya, dari spesifik ke general. Kemudian kalau kita lihat memang di dalam pendekatan deduktif dan induktif ini ada beberapa hal ya yang berbeda, misalnya fokusnya saja berbeda ya. Kalau deduktif lebih kepada prediksi perubahan, memvalidasi teori ya, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang induktif nanti bisa saja untuk memahami kenapa ya kok bisa terjadi proses itu, ada apa ya proses itu terjadi, bagaimana sih pengalaman orang-orang di sekitarnya. Jadi nanti ini dua hal ini akan menghasilkan riset-riset atau pengembangan ilmu yang sebenarnya akan saling melengkapi ya sekalian ya. Oke. Nanti bagaimana? Apa sih sebenarnya penelitian itu ya? Kalau kita bicara tentang nursing disease, adik-adik, penelitian keperawatan itu sebenarnya adalah mengembangkan pengetahuan tentang kesehatan dan promosi kesehatan sepanjang masa hidup kehidupan. Ya, perawatan terhadap orang-orang dengan masalah kesehatan dan disabilitas dan tindakan perawatan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk merespons secara efektif terhadap masalah kesehatan aktual dan potensial. Jadi penelitian keperawatan itu sebenarnya sangat luas adik-adik sekalian ya. Jadi nanti ini adalah pertemuan pertama. Jadi adik-adik harus tahu nih, membuka mata, mendengarkan lebih banyak ya, kemudian membaca sebanyak-banyaknya supaya kita tahu sebenarnya oh ternyata nursing research itu sangat luas dan bisa masih banyak sekali yang bisa kita eksplor ya. Nah, ini adalah perbedaannya antara pendekatan ilmiah dan non ilmiah ya. Kalau kita bicara tentang pendekatan ilmiah, harusnya rumusannya harus jelas. Makanya biasanya adik-adik nanti kalau bikin proposal itu biasanya sama pembimbing akan diarahkan. Sebenarnya masalahnya apa? Karena adik-adik harus bisa membedakan ya masalah dengan data. Kalau adik menuliskan contoh nih ya, mohon maaf kalau mungkin contoh-contohnya lebih banyak ke keperawatan jiwa ya, karena Bu Heni mungkin lebih banyak risetnya di keperawatan jiwa. Contoh misalnya gini,
jumlah pasung di Jawa Timur itu 4.000 yang sudah ditemukan. Sementara eh, estimasinya adalah sebanyak 15.000 misalnya gitu ya. Maka 4.000 dan 15.000 itu bukan masalah, itu data adik-adik sekalian. Yang menjadi masalah adalah kenapa ya estimasinya 15, tapi temuannya sangat sedikit. Misalnya baru sekitar 20 atau 20% gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Ada apa ya masalahnya ya di dalam temuan? Nah, itu berarti masalah. Makanya itu yang disebut sebagai masalah adik-adik. Jadi bukan data-data. Kalau saya lihat tuh banyak yang datang ke saya bimbingan itu kadang-kadang bawa data A, data B. Ini loh Bu, sekian banyak itu. So what? Dengan data. Itu data, bukan masalah. Karena nanti adik-adik harus tahu membedakan antara data dengan masalah. Data masalah itu adalah gap antara teori dengan kenyataan gitu ya. Itu yang disebut sebagai problem, adik-adik sekalian. Nah, pendekatan ilmiah harus jelas, masalahnya harus dapat diamati dan diukur. Kemudian jawabannya harus bisa didasarkan pada data. Proses pengumpulannya juga jelas karena nanti akan menggunakan satu proses yang ilmiah dan didasarkan pada logika yang benar. Kemudian kesimpulannya atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Jadi kalau pendekatan ilmiah itu bisa diuji oleh orang lain. Nah, sebaliknya apa? Kalau sebaliknya itu bisa disebut sebagai pendekatan non ilmiah. Jadi perumusannya kabur, masalahnya nggak bisa diukur, jawabannya nggak jelas, keputusannya tidak didasarkan pada data, ya, kesimpulannya tidak dibuat. Nah, itu berarti itu merupakan pendekatan yang non ilmiah. Ini adalah beberapa klasifikasi tentang penelitian ya. Nanti silahkan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Jadi ada penelitian di bidang ilmu, berdasarkan bidang ilmunya, berdasarkan pendekatan yang dipakai, berdasarkan pada tempat pelaksanaannya, berdasarkan pada tingkatannya, misalnya ada deskriptif, ada analitik. Biasanya yang dipakai oleh adik-adik yang ini ya. Nanti ada penelitian deskriptif, ada penelitian analitik gitu ya. Itu bedanya apa? Kemudian ada juga penelitian berdasarkan pemakaian ya. Misalnya ada penelitian murni, ada terapan, ada berdasarkan tujuan umum misalnya eksplorasi, kemudian pengembangan dan verifikasi, ada juga berdasarkan metode misalnya apakah longitudinal atau cross seksional, atau mungkin berdasarkan pada variabel misalnya penelitiannya eksperimen atau non eksperimen. Jadi sangat banyak ya tergantung nanti adik-adik akan menggunakannya klasifikasinya berdasarkan apa. Nah, dari klasifikasi itu sebenarnya adik-adik kita bisa mengerucutkan penelitian itu menjadi dua jenis ya. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, adik-adik sekalian ya. Biasa saya nggak tahu ya, setahu saya di beberapa kajian yang saya baca sebenarnya anak S1 itu diperbolehkan juga penelitian kualitatif ya, karena yang sederhana sifatnya. Nah, jadi tidak hanya kuantitatif, tapi pengalaman saya di UB saya belum pernah menemukan ya riset-riset yang berkaitan dengan kualitatif. Padahal itu menurut saya sangat bagus sekali ya, adik-adik sekalian. Rata-rata menggunakan kuantitatif. Ya, jadi apa sih bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Kuantitatif itu apabila data-datanya itu bisa dikuantikan. Bentuknya angka, adik-adik ya. Misalnya contoh nih, eh, hubungan antara support system dengan kejadian gangguan jiwa pada anak, misalnya begitu ya. Ya, nah support system itu nanti dikuantikan, instrumennya pakai angka-angka gitu ya. Demikian juga terkait dengan uh, gangguan jiwanya, nanti akan ada skornya. Nah, itu berarti pendekatannya adalah kuantitatif. Kalau kualitatif beda. Kalau kualitatif itu dia menggunakan data-datanya pakai reasoningnya ya, jadi reason-reasonnya, pengalaman dia. Jadi nanti yang dianalisis itu kata per katanya, adik-adik sekalian ya. Ya, misalnya ada kata-kata saya jenuh, saya pegel. Nah, itu yang dianalisis. Maknanya itu apa? Jadi dia kualitatif itu lebih kepada pemaknaan. Tapi kalau kuantitatif lebih kepada apa ya? Mengkuantikan data kemudian mengeneralisasi hasil tersebut. Nah, untuk kualitatif karena kata per kata biasanya cara pengambilan datanya juga pakai wawancara adik-adik. Jadi setiap kata yang keluar dari mulutnya partisipan itu akan dianalisis. Makanya biasanya jumlah respondennya itu kecil. Dan di kualitatif, responden di kualitatif itu disebutnya bukan responden, tapi partisipan. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya jumlah respondennya besar, adik-adik sekalian. Ya, karena dia memang
pakai instrumen yang sifatnya ya sudah diangkakan gitu. Jadi bisa di checklist-checklist dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di kualitatif biasanya, cara pengambilannya bisa dengan interview, nanti kata-kata itulah yang dianalisis atau observasi atau catatan lapangan. Tapi kalau kuantitatif biasanya sih pakainya adalah instrumen kuesioner adik-adik sekalian, ya. Nah, nanti, eee, kalau di kualitatif kita lebih mengidentifikasi pola-pola, ciri-ciri atau tema-tema yang akan keluar dari hasil analisis kita, sementara kalau yang di kuanti nanti, ada hubungan statistik ya. Jadi datanya berupa, data statistik yang nantinya sebentar bentar, oh ya sebentar, ya. Ya, kalau di kuanti itu nanti bentuknya angka statistik ya. Kemudian kalau luarannya adik-adik biasanya bentuknya kalau kualitatif pakainya naratif ya. Jadi kayak kata-kata gitu yang memang disampaikan hasilnya. Silakan nanti, mencari ya informasi tentang, kualitatif dan kemudian kalau kuantitatif bentuknya angka, P value, kemudian mean, median, nah itu berarti ciri khas dari kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif sendiri itu biasanya digunakan untuk apa ya? Kuantitatif biasanya, akan mengukur variabel adik-adik ya, jadi misalnya kita akan mengkaji, impact dari variabel itu terhadap outcome, ya. Biasanya dia akan ngetes teori, makanya teorinya harus kuat dulu, harus clear dulu, baru kemudian dia bisa melaksanakan, quantitative research ya. Biasanya memang, akan menggunakan tadi respondennya itu jumlahnya banyak. Tapi kalau kualitatif enggak ya. Jadi karena dia yang akan dilihat itu pandangan, pandangan dari orang tersebut, makna dari pandangan orang tersebut itu apa. Nah ini biasanya, hasilnya itu akan berupa satu, apa ya, menghasilkan satu teori gitu ya, dari perspektif-perspektif partisipan yang, sudah mengisi tadi. Nah biasanya di kualitatif ini jumlah partisipan atau respondennya itu kecil adik-adik sekalian, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian? Adik-adik ini loh langkah-langkah penelitian itu. Jadi nanti adik-adik di pertemuan berikutnya akan menetapkan topik ya, tapi sebelum ke topik nanti adik-adik akan menetapkan dulu area penelitian. Adik-adik sekalian, jadi nanti kalau kita mau meneliti, ini kan masalah ya, masalahnya apa gitu kan. Maka kita harus, meng-compare antara teori dengan fakta. Ya, jadi jika ada gap antara teori dengan fakta, maka kemudian kita akan menghasilkan satu masalah. Nah, setelah itu kita rumuskan masalahnya apa, kita gunakan kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau di kuantitatif nanti pakainya hipotesisnya apa, ya. Kemudian kita gunakan metode penelitian, hasilnya itu akan menghasilkan kesimpulan. Nah, hasilnya ini nanti akan digeneralisasi. Ini, biasanya adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif. Saya tidak banyak membahas di kualitatif karena kelihatannya saya coba nanti, tekankan lagi apakah memang diperbolehkan ya anak-anak S1 itu, melakukan riset kualitatif. Setahu saya di FK, itu diperbolehkan pakai kualitatif sederhana ya. Kemarin saya sudah, banyak diskusi juga ya dengan dosen-dosen di FK itu. Kebetulan memang kalau saya fokusnya lebih banyak kepada riset-riset kualitatif adik-adik sekalian. Nah, apa sih ruang lingkup penelitian? Nah, ini ya. Jadi adik-adik sebenarnya area dari nursing research itu terbagi menjadi 4. Yang pertama clinical research, yang kedua adalah health system dan outcome research, yang ketiga itu nursing education, dan yang keempat itu nursing administration. Nah, apa sih sebenarnya clinical research? Nanti adik-adik silakan memilih ya. Ini nanti yang PR-nya adik-adik, di praktikum nanti saya minta adik-adik mengumpulkan, 5 ya jurnal, yang dari 5 jurnal itu adik-adik bisa mengelompokkan sebenarnya area penelitian kita itu ada di mana, ya. Jadi ada area-area yang pertama terkait dengan clinical research, ya. Nah, clinical research itu bisa saja berkaitan dengan akut atau chronic care experience, jadi sepanjang daur kehidupan. Silakan dan itu sangat tergantung ya, nanti adik-adik akan spesifiknya di peminatannya itu apa.
entah itu di keperawatan jiwa, entah itu di keperawatan anak, entah itu di keperawatan maternitas, gadar, KMB, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, clinical research kita itu ada beberapa. Yang pertama adalah berkaitan dengan akut dan kronik. Emang di jiwa ada, Bu? Ada. Ya, ada kondisi kronis, ada kondisi akutnya. Nah, demikian juga di anak, di maternitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan health promotion, prevention, kuratif, dan rehabilitatif adik-adik. Misalnya contohnya adanya intervensi edukasi, ya pengaruh edukasi terhadap X gitu ya, atau mungkin penerapan terapi X terhadap masalah Y. Nah, itu berarti adalah health promotion, health prevention, kuratif, dan rehabilitatif. Tinggal nanti dilihat kalau ini intervensinya diberikan pada kelompok yang sehat berarti promotion, kalau diberikan pada kelompok rentan berarti prevention, kalau diberikan pada yang gangguan, yang sakit berarti kuratif dan rehabilitatif. Kemudian yang berikutnya ada yang terkait dengan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan setting komunitas. Misalnya terapi individu pada pasien dengan halusinasi. Nah, itu berarti clinical research di peminatan jiwa di apa namanya terkait dengan care for individual. Ya, kalau kemudian terapinya bentuknya adalah kelompok, ya, berarti misalnya terapi aktivitas kelompok pada pasien gangguan jiwa, misalnya ya, gitu. Berarti dia masuknya di clinical research, peminatan dulu ya, peminatannya keperawatan jiwa, masuknya di clinical research scope-nya, kemudian scope-nya adalah care for uh, community or pada kelompok ya itu. Jadi nanti dilihat aja ininya kemana, individu, warga, atau komunitas. Komunitas itu bisa dibagi menjadi dua, bisa kelompok, bisa juga masyarakat ya. Kemudian atau mungkin berkaitan dengan patient safety dan kualitas healthcare-nya. Nah, silakan. Berarti ini nanti akan dilihat ya adik-adik. Kemudian yang kedua, scope yang kedua itu adalah health system dan outcome research. Ya, jadi kalau kita bicara health system, berarti kita mengidentifikasi tentang cara-cara bagaimana sebuah organisasi ini menyajikan pelayanan kesehatan. Misalnya terkait dengan kualitas, bagaimana sih suatu sistem pelayanan yang murah, yang mungkin tidak menimbulkan cost yang inefektif gitu ya. Nah, itu berarti nanti bicaranya tentang health system itu adik-adik ya. Jadi areanya dikaitkan dengan health system atau outcome research ya. Tapi spesifiknya tergantung apakah mau melihat cost-nya, experience-nya atau apa. Atau mungkin kita mau mengembangkan model di misalnya model pelayanan kesehatan jiwa berbasis modelnya teori apa ya, Nightingale atau apa gitu ya. Berarti dia bicara tentang health system. Dan yang terakhir adalah effective use of information and technology. Jadi misalnya pengembangan informasi dan teknologi kesehatan. Nah, itu maksudnya nanti di health system adik-adik sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, area berikutnya adalah nursing education research. Ya, jadi adik-adik boleh juga nanti misalnya mau melihat tentang bagaimana sih pengembangan atau menguji efisiensi proses pendidikan keperawatan. Nah, itu boleh adik-adik sekalian. Berarti nanti areanya adalah di nursing education research ya. Nah, kemudian juga mungkin akan menganalisis atau mengidentifikasi tentang cara-cara baru ya di dalam menggabungkan antara teknologi di dalam meningkatkan pembelajaran keperawatan. Ya, silakan. Berarti nanti adik-adik ini ada areanya di nursing research, nursing education research adik-adik sekalian. Ya. Kemudian ada discovering more effective approach to promoting lifelong learning. Jadi bagaimana kita mencari tentang pendekatan-pendekatan yang efektif di dalam mempromosikan uh, pendidikan sepanjang hayat gitu ya. Oh, silahkan ya. Nanti adik-adik tinggal melihat saja dari nursing education itu nanti akan kita kembalikan di peminatan. Misalnya adik-adik mau melihat nih model pembelajaran di keperawatan jiwa. Nah, berarti skopnya di nursing education adik-adik minatnya adalah di keperawatan jiwa, kemudian sub skopnya adalah ini, misalnya mau melihat discovering more effective approach of promotion lifelong learning. Ya, jadi ini yang bisa digunakan. Yang terakhir itu adalah nursing administration, adik-adik. Misalnya kita mau mengkaji struktur organisasi, ya, atau mungkin komunikasi
pola staffing, evaluasi penampilan staff dan lain sebagainya. Itu berarti nanti skopnya adalah nursing administration. Ya, atau mau mengembangkan model untuk menemukan kepuasan konsumen atau penampilan kerja karyawan. Berarti dia masuknya di nursing administration. Nah, jadi skopnya itu areanya ada 4, skopnya bisa sesuai dengan peminatan tadi. Subnya nanti bisa dilihat dari beberapa contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, nanti tugas adik-adik adalah mengidentifikasi ya dari berbagai tadi sumber tadi, jurnal tadi adik-adik ya. Dari jurnal itu silahkan diidentifikasi adik-adik areanya ada di mana, skopnya misalnya mau diperkecil di bagian mana, misalnya clinical research gitu ya. Mau di mana peminatannya misalnya keperawatan jiwa. Di bagian apa? Oh, di asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu di subspesifiknya apa? Oh, saya mau mengkaji tentang diagnosisnya, bukan intervensinya, tapi diagnosisnya. Silahkan, itu juga merupakan satu lingkup ya, lingkup penelitian. Nah, itu yang nanti kita harapkan dari adik-adik. Silahkan nanti berinteraksi bersama dengan kelompoknya, mencari jurnal-jurnal yang sejenis ataupun sudah sangat spesifik ya nanti apa yang mau dilihat. Jadi kalau bisa jurnalnya itu saling berkaitan ya, Dik, ya. Kalau memotret satu, misalnya areanya clinical research, subnya apa, itu harus sama. Sehingga nanti adik-adik bisa melihat, oh di sini loh nanti ternyata terjadi adanya gap. Karena ini nanti akan digunakan untuk di pertemuan kedua untuk menetapkan masalah penelitiannya itu apa. Ya, oke. Sampai di sini dulu adik-adik sekalian, ada yang mau disampaikan? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Izin bertanya, nggih. Tadi kan sempat disinggung bahwa ada kayak semacam pengembangan model baru. Nah, itu kan Mm-mm. apa ya? Kalau yang sejauh pemahaman saya itu kan ranahnya dokter untuk mengembangkan kayak semacam apa ya? Bikin model-model baru gitu. Nah, itu sekiranya kalau emang ada orang-orang di sarjana yang mau membuat hal demikian itu apakah bisa nggak Bu atau jatuhnya kayak ngelangkahi gitu. Terima kasih. Iya, iya. Jadi betul sekali, Dek. Jadi nanti memang ada beberapa yang kita akan melihat kemampuan adik-adik di dalam membuat satu riset ya. Jadi ketika nanti risetnya terlalu kompleks seperti menyusun model, karena menyusun model itu tahapannya panjang adik-adik sekalian ya. Jadi ada identifikasi dulu, identifikasi dari eh, konteks domainnya dulu. Itu pun sudah ada satu penelitian tersendiri sampai kemudian mengembangkan model. Maka biasanya memang karena penelitian ini sangat kompleks, biasanya untuk tingkat pendidikannya pendidikan yang lebih tinggi. Memang biasanya diberikannya pada pendidikan doktor. Nah, kalau untuk yang S1 sebenarnya bisa saja melakukan intervensi menguji model, Dik, biasanya, menguji model. Jadi modelnya sudah ada, kemudian diuji. Nah, itu diperbolehkan atau memodifikasi model. Jadi misalnya dari model itu ternyata ada hal-hal yang nggak pas, kemudian kita hanya memodifikasi saja, tetapi tidak merubah secara keseluruhan. Hanya beberapa komponennya saja, kemudian kita uji. Nah, itu berarti adik-adik diperbolehkan ya melakukannya. Jadi memang kalau tahapan S1 biasanya kita akan memintanya yang lebih sederhana dan tidak kompleks. Kalau nanti sudah S2 semakin tambah kompleks ya. Contoh misalnya, oh kalau di S1 variabelnya cukup variabel dependen dan independen saja, satu-satu gitu ya. Boleh nggak Bu? Dua boleh sih. Kadang ada juga yang kakak kelas saudara itu yang ngambilnya pengaruh pengaruh faktor X dengan X terhadap Y gitu ya. X1 dengan X2 terhadap Y. Boleh saja sih gitu. Tetapi tetap masih sederhana. Tetapi kalau sudah kompleks ya misalnya X1, X2, X3, X4 terhadap Y1, Y2, Y3 ya. Nah, itu biasanya kita arahkan ke nanti eh, S2 ya, tarapan magister. Nah, nanti kalau itu kemudian berkembang menjadi satu model, itu biasanya akan naik menjadi level S3. Demikian Mas, Mas Wisri ya. Nggih, matur nuwun atas jawabannya Bu Heni. Oke, matur suwun. Ada lagi, teman-teman? Masih ada? Oke, ya kalau memang tidak ada, saya rasa
itu dulu yang dipelajari oleh adik-adik untuk hari ini. Jadi nanti besok ketika materi kedua sudah nggak kosong ya adik-adik ya. Setidaknya sudah ada gambaran meskipun nanti kita akan cari waktu karena saya ingin ketemu dengan adik-adik sekalian untuk membahas lebih dalam terkait dengan materi yang pertama tadi ya. Dan itu sudah nanti adik-adik sudah harus membawa tugasnya untuk siapa yang akan presentasi akan kita undi di hari H. Ya, jadi semuanya harus disiapkan adik-adik sekalian. Jadi silahkan berproses di kelompoknya masing-masing. Nanti siapa yang maju akan kami undi pada hari H. Barangkali begitu, adik-adik. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, Jelas, baik. Mas. Jelas, nurse. Oke, baik. Kalau sudah, silakan berproses. Karena besok mungkin lanjut di materi kedua ya. Nanti sambil kita identifikasi lagi kira-kira adik-adik yang perlu diperbaiki di mana. Insya Allah paling lambat besok pagi materi sudah kami upload ya. Karena hari ini saya akan lanjut dulu untuk ke materi yang lainnya dulu. Oke. Saya rasa itu adik-adik, mohon maaf kalau saya harus membagi satu pertemuan ini menjadi beberapa sesi, ada daring dan ada luringnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik, paling enggak adik-adik tidak kosong besok untuk di pertemuan kedua. Matur suwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eni. Oke, sami-sami. Terima kasih, Nurse. Jentif ya.